Selamat sore teman-teman Youth GBD Metro. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan satu pujian. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari semua Tuhan. Hati kami percaya, hati kami percaya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan sungguh, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan. Oh, hatiku percaya,
Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Katakan bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Tuhan, Dialah Tuhan. Amin. Kita akan pujian. Haleluya. Katakan, mari puji. Mari puji anak-anak Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasanya, juru selamat dunia. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa.
Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Katakan, mari puji anak-anak Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Oh, oh, oh. Kepadanya diberikan segala kuasanya. Juru selamat, siapa juru selamat kita? Yesus Kristus Tuhan. Oh, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Semua yang lupa bagi Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Untuk selamanya. Oh, untuk selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan baik, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya setiap kita dalam pemeliharaan Tuhan, kita sehat-sehat karena Tuhan beserta dengan saya dan saudara. Nah, kita tadi sudah memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya teman-teman, setiap persembahan dan pujian kita menjadi satu dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala bersama dengan pengurus Youth GPD Metro yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan berkat melalui firman Tuhan. Malam hari ini saya ingin membahas tentang satu tema firman Tuhan. Saya memberikan tema kepada kita semua, from nothing to something. Amin. Karena saya percaya ini menjadi satu hal yang dapat memotivasi kita bahwa sekalipun kita biasa, sederhana, tetapi di dalam Tuhan kita menjadi satu yang istimewa, menjadi satu pribadi yang begitu berharga di matanya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 sampai ayat yang 41. Saya baca buat kita semua, demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Teman-teman, kalau kita perhatikan pembacaan kita, tentunya kita akan melihat satu tokoh yang sangat menginspirasi bagi saya, dan saya percaya ini juga menjadi inspirasi bagi setiap saya rekan-rekan anak-anak muda yang ada di rumah masing-masing. Nah, kalau kita melihat teman-teman, di ayat yang ke-41 dari pasal yang ke-41 ini, di sana dikatakan, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita tahu bersama bahwa Yusuf di dalam mimpinya pada waktu Kejadian pasal yang ke-37 teman-teman, dia menceritakan kepada saudaranya bahwa dia akan menjadi satu pemimpin besar. Nah, kalau kita melihat peristiwa itu digenapi dalam pasal yang ke-41. Tetapi tentunya untuk menggenapi sampai kepada pasal yang ke-41 sehingga Firaun melantik dia menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu,
bukanlah sesuatu yang gampang, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat keberhasilan dia, seorang Yusuf menjadi seorang penguasa nomor 2 di Mesir pada waktu itu, melalui begitu banyak hal, teman-teman. Nah, ini yang kita mau pelajari, apa yang membuat Yusuf berhasil sehingga dia menjadi seorang penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Seorang yang biasa-biasa, tetapi ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal 41 sampai ayat yang ke-41, di sana dikatakan bahwa seorang Firaun melantik Yusuf menjadi orang nomor 2 pada waktu itu, penguasa di Mesir. Tentunya ini menjadi satu motivasi terbesar dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita melihat bahwa ada banyak hari-hari ini rekan-rekan diberkati oleh Tuhan, bahwa setiap kita tentunya menginginkan yang namanya keberhasilan, menginginkan yang namanya prestasi, menginginkan yang namanya saya dan saudara naik kepada level yang Tuhan promosikan dalam hidup saya dan saudara. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara? Kalau kita melihat peristiwa Yusuf, ada beberapa poin penting yang kita mau perhatikan, yang membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil sehingga dia menjadi pemimpin pada waktu itu di Mesir. Orang nomor 2 yang dilantik oleh Firaun menjadi penguasa atas Mesir pada waktu itu. Ada beberapa poin penting yang kita akan pelajari, yang saya percaya ini kan menjadi perenungan bagi setiap kita. Bagaimana caranya supaya kita berhasil, bagaimana caranya supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tampil, dapat menyaksikan betapa Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Yang pertama, teman-teman, kalau kita perhatikan keberhasilan Yusuf, Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf itu bertahan dalam prosesnya Tuhan. Kita tahu bersama bahwa keberhasilan Yusuf dari pasal 41 sampai ayat yang ke-41 ini dikatakan bahwa Yusuf dilantik itu melalui proses panjang, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Artinya proses yang dialami oleh Yusuf itu begitu banyak sekali, tetapi Yusuf adalah satu pribadi yang bertahan di dalam proses itu. Sehingga kalau kita melihat, adapun dia menjadi seorang penguasa nomor 2, itu karena dia melalui setiap proses demi proses yang terjadi dalam hidupnya. Dalam Kejadian pasal 37, pada waktu dia menceritakan apa yang menjadi mimpinya pada waktu itu, saudara-saudaranya bahkan Yakub pun pada waktu itu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yusuf. Saudara-saudaranya menolak keberadaannya, sehingga apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada waktu itu kepada Yusuf, Yusuf dijual di Mesir. Ketika Yusuf sudah dibuang ke sumur, lalu Yusuf dijual ke Mesir, ada lagi proses yang terjadi, begitu silih berganti menimpa seorang Yusuf. Tetapi yang menarik, teman-teman, bahwa Yusuf ini adalah satu pribadi yang dapat bertahan di dalam situasi yang menekan dia. Dia bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Karena saya percaya bahwa ada satu kata bijak yang mengatakan, teman-teman, bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, bahwa kalau kita melihat peristiwa dari seorang Yusuf ini, proses yang terjadi dalam hidupnya tidak mematahkan semangat dia akan sebuah mimpi yang dia lihat. Dan saya percaya mimpi inilah yang membawa Yusuf kepada keyakinan bahwa di dalam Tuhan pasti ada yang namanya keberhasilan. Sehingga kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-41, teman-teman, di sana Yusuf berhasil itu karena dia benar-benar sudah bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Dia menjadi satu pribadi yang kuat di sana. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 pun dikatakan di sana, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Artinya, teman-teman, proses akan mendidik kita menjadi pribadi yang kuat dan dewasa. Dan ketika kita sudah bertahan di dalam prosesnya itu, saya percaya Tuhan mengerti kapasitas kita dan Dia memberikan sesuatu yang benar-benar menjadi bagian saya dan saudara. Nah, ketika proses itu sudah menjadi matang dalam hidup saya dan saudara, itu akan menghasilkan buah sehingga saudara dan saya akan next level. Hari-hari ini kalau kita melihat ada begitu banyak orang hidup di dalam instan, teman-teman.
Ya, mereka tidak mau berupaya, mereka tidak mau menghadapi proses, mereka tidak mau ketika mereka menghadapi satu bagian yang dimana mereka harus hadapin, sehingga ketika mereka hadapin itu, mereka akan menemukan sebuah jalan keluar. Mereka akan menemukan promosi yang daripada Tuhan. Ibarat kata dunia, ketika kita melewati ujian maka kita pasti akan naik kelas. Ya, ketika kita sudah melewati ujian, maka saya percaya kelas itu akan semakin ditambahkan dalam hidup saya dan saudara. Itu yang harus kita pelajari hari ini, bahwa seorang Yusuf yang sebenarnya biasa, begitu sederhana, tetapi menjadi orang yang berhasil, sukses. Dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir karena Yusuf itu bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan menerima mahkota. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, saya percaya ada promosi yang Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini saya mau tegaskan kepada saya, rekan-rekan sekalian, sekalipun kita sederhana, sekalipun kita biasa, kalau ketika kita menghadapi proses, saya percaya disitulah kita akan menikmati setiap promosi yang daripada Tuhan. Ketika kita bertahan di dalam prosesnya Tuhan, ya, yang mungkin mengkuliti setiap kedagingan kita, ya, membuat kita merasa tidak nyaman, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia ditolak saudara-saudaranya, dia dibuang, bahkan dia dijual, dan tidak sampai di situ, dia juga ditipu. Dia bertahan di dalam proses itu. Kita melihat bahwa di dalam pasal 41 Kejadian, pasal 41 dikatakan di sana bahwa Yusuf menjadi orang yang dipromosikan. Yusuf menjadi orang yang berhasil. Biar ini menjadi satu perenungan dalam hidup saya dan saudara. Untuk kita mau berhasil di dalam Tuhan, mari kita bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah salah menempatkan saya dan saudara. Ketika Tuhan melihat kapasitas dalam hidup kita, maka saya percaya perkara-perkara yang besar pun akan diberikan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya poin yang pertama, mari saya dan saudara belajar untuk bertahan dalam prosesnya Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat Yusuf berhasil, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan? Kita perhatikan dalam Kejadian pasal 39, kita akan menemukan rahasia yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, Kejadian pasal 39, ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yang kedua teman-teman, apa yang membuat Yusuf menjadi seorang yang berhasil? Di ayat yang kedua dari pasal 39 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Poin yang kedua tentunya tidak asing dan tidak lain adalah penyertaan Tuhan membawa Yusuf menjadi seorang yang dipromosikan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya dapat belajar dan saya melihat bahwa ternyata betapa pentingnya kita menyadari tentang peranan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita percaya bahwa setiap hidup saya dan saudara sebenarnya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sederhana, biasa, tidak punya apa-apa yang bisa kita andalkan. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita beserta dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, maka kita akan menikmati promosi lepas promosi yang daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita belajar betapa pentingnya saya dan saudara disertai oleh Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya kita menikmati penyertaan Tuhan, saudara-saudara? Tentunya ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama teman-teman, supaya Tuhan menyertai kita, kita harus mengizinkan kita menjadi tempat yang baik bagi keberadaan Tuhan. Ya. Untuk Tuhan menyertai setiap hidup saya dan saudara, berarti kita harus mengizinkan diri kita ini menjadi tempat yang baik bagi Tuhan. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus tinggal dalam kamu. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan selalu mau berada dalam hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan ingin berada dalam hidup kita, mau menyertai kita, berarti kita juga harus memberikan satu tempat yang terbaik bagi Tuhan. Apa itu? Bicara sifat kita, bicara kehidupan kita, bicara hati kita, bicara pikiran kita, kita harus berikan kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memenuhi hidup kita, saya percaya setiap langkah kita disertai oleh Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat sebuah promosi yang daripada Tuhan.
Yusuf kalau kita melihat kenapa dia disertai Tuhan, karena dia mengizinkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, karena dia memberikan tempat yang terbaik. Bahkan kalau kita melihat teman-teman, pada waktu satu keadaan di mana dia diuji teman-teman, ya, secara kekuatan laki-laki teman-teman, pada waktu itu Yusuf bertahan pada waktu istri Potifar menggoda dia. Artinya dia menyediakan tempat, dia tidak membiarkan dirinya menjadi tempat yang buruk bagi Tuhan. Karena dia tahu betul bahwa keberhasilan itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan dia ingin memberikan satu tempat terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan memenuhi hidupnya. Sehingga setiap saat langkah perjalanan Yusuf disertai oleh Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang tidak peduli akan hal ini. Dia mengerti betul bahwa penyertaan Tuhan akan membawa dia kepada promosi. Tetapi orang ada banyak sekali tidak menyadari bahwa dia tidak memberikan tempat untuk Tuhan menyertai dia, untuk Tuhan tinggal dalam hidupnya. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita tahu bersama bahwa tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, di mana kita melangkah, berarti di situ penyertaan Tuhan. Masalahnya, apakah kita sudah memberikan tubuh kita ini sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita sudah memberikan pikiran kita berpikir tentang Tuhan seperti dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, ataukah kita berpikir perkara-perkara dunia yang seringkali menjerat kita? Sehingga apa yang terjadi? Seharusnya kita memberikan tempat yang terbaik dalam hidup kita ini, ya, tempat yang terbaik untuk Tuhan memenuhi kita. Tetapi yang terjadi seringkali kita mendukakan hati Tuhan dengan pikiran kita, dengan perkataan kita. Kita seharusnya memberikan tempat yang terbaik dari perkataan kita, mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan di mana Tuhan tinggal dalam hidup saya dan saudara, dengan hati kita. Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa daripada hatilah segala perbuatan itu dapat terlihat. Itu sebabnya kita harus menjaga setiap hati saya dan saudara, sehingga ketika hati kita bersih, pikiran kita bersih, perkataan kita bersih, tingkah laku kita bersih, saya percaya di situ Tuhan tinggal dalam hidup saya dan saudara. Dan ketika Tuhan tinggal dalam hidup saya dan saudara, berarti Tuhan menyertai setiap perjalanan kita. Dan ketika kita disertai oleh Tuhan, saya percaya seperti yang saya katakan yang kedua, bahwa Tuhan pasti akan mengangkat kita kepada promosinya Tuhan. Amin. Setiap saya dan saudara, ke promosi Tuhan itu menjadi satu bagian kita ketika saya dan saudara sudah disertai oleh Tuhan. Yang ketiga teman-teman, apa yang membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil? Yang ketiga, kalau kita melihat, yang ketiga saya mencatat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-7, dikatakan di sana bahwa selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf menolak dengan berkata kepada istri tuanku, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang ketiga teman-teman, apa yang membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil? Sehingga kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-41, Yusuf menjadi orang nomor 2. Yang ketiga, saya memperhatikan di sini bahwa Yusuf punya rasa takut akan Tuhan yang begitu kuat. Ini tentunya menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan dari tokoh ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat Yusuf menjadi satu pribadi yang benar-benar menempatkan Tuhan, menjadi satu pribadi yang benar-benar memenuhi hidup Yusuf. Dia begitu kagum dengan Tuhan, dia begitu menghormati Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf adalah satu pribadi yang begitu menghormati Tuhan. Ini tentunya menjadi satu hal yang penting untuk kita pelajarin, bahwa saya dan saudara harus mempunyai rasa takut akan Tuhan yang begitu kuat. Di dalam kitab Pengkhotbah, kalau kita baca di sana, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13.
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau kita melihat teman-teman, ternyata dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 pun dikatakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Artinya dengan ini kita dapat mengerti betul betapa pentingnya saya dan saudara memiliki sikap rasa hormat kepada Tuhan. Nah, kunci keberhasilan Yusuf ternyata tidak lain karena Yusuf itu punya rasa hormat kepada Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun pada waktu itu ada peluang sebenarnya untuk dia berbuat dosa secara manusia, tetapi hormatnya itu bukan kepada Potifar, melainkan kepada Tuhan. Dia nggak mau berdosa di hadapan Tuhan karena dia betul-betul melihat selama hidupnya penyertaan Tuhan, dia disertai Tuhan, bahkan dia diberkati oleh Tuhan, dan dia ingin menghormati Tuhan sedemikian rupa. Hari-hari ini teman-teman, saya mau katakan kepada saya, rekan-rekan sekalian, setiap anak-anak muda Youth GPD Metro, ketika engkau mempunyai rasa takut akan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam atas hidupmu. Ketika engkau benar-benar menjadi satu pribadi yang menghormati Tuhan dengan sebegitu tingginya, ya, engkau menjadikan Tuhan itu menjadi satu pribadi yang benar-benar untuk layak dihormati. Seperti dalam kitab Mazmur pasal 2, ketika kita menghampiri dia, kita punya rasa takut dan gentar, teman-teman. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia pasti akan mengangkat setiap orang-orang yang hormat sama dia. Itu sebabnya hari ini belajarlah dari firman Tuhan, seperti Yusuf yang begitu menginspirasi. Bagaimana ketika dia menjadi orang yang berhasil, dia orang yang dipromosikan oleh Tuhan, dia menjadi penguasa di Mesir, orang nomor 2 pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat ternyata dari semua yang dia dapat pada waktu itu, ternyata Yusuf sudahlah menjadi satu pribadi yang benar-benar menghormati Tuhan dengan luar biasa. Hari ini saya mau katakan kepada rekan-rekan, ada banyak sekali anak-anak muda kurang memiliki rasa hormat terhadap Tuhan. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang miris. Semua orang tentunya pengen yang namanya mendapatkan keberhasilan. Semua orang tentunya pengen dipromosikan. Tetapi harus kita mengerti bahwa promosi itu tidak pernah instan. Ketika kita mau dipromosikan oleh Tuhan, ketika kita mau diangkat oleh Tuhan, kita mau next level, teman-teman, kita harus juga mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan adalah satu pribadi yang layak untuk dihormati dalam setiap hidup saya dan saudara. Suatu kali teman-teman, kalau kita melihat ya, di dalam Alkitab, peristiwa yang terjadi kepada Raja Daud. Bagaimana Raja Daud pada waktu dia sudah menjadi raja, ya, sekalipun dia kapasitas sebagai raja, pada waktu tabut Allah dikembalikan, Daud ini punya rasa hormat yang luar biasa. Saya bisa katakan bahwa Daud dan Yusuf adalah tokoh yang begitu menginspirasi untuk menunjukkan dan menjadikan dia referensi bagi anak-anak Tuhan di akhir zaman. Bahwa ketika dia punya rasa hormat sama Tuhan, maka saya percaya ada satu promosi yang Tuhan akan berikan dalam hidup saya dan saudara. Apapun itu, dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara, sebagai apapun itu, saya percaya Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Dan ketika Tuhan mengangkat kita, teruslah punya rasa hormat yang lebih kepada Tuhan. Di dalam ibadahmu, di dalam keseharianmu, dalam tingkah lakumu, dalam setiap aktivitasmu, tetap terus punya rasa hormat kepada Tuhan. Karena saya percaya dengan rasa hormat kepada Tuhan, disitulah kita akan menikmati setiap promosi Tuhan. Nah, kalau kita melihat teman-teman, ada 3 bagian yang kita sudah belajar bagaimana keberhasilan Yusuf. Yusuf adalah dari sekian banyak tokoh yang menginspirasi seorang yang sebenarnya biasa-biasa, tetapi dijadikan luar biasa oleh Tuhan. Karena kita sudah belajar tadi yang pertama, bahwa Yusuf itu bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Segala proses yang diizinkan dalam hidupnya, dia tampil karena dia tahu betul bahwa ketika apa yang dia kerjakan pada waktu itu, sekalipun prosesnya begitu berat, akan menikmati yang namanya hasil yang mulia, hasil yang indah bersama dengan Tuhan, dan dia dipromosikan oleh Tuhan. Yang kedua, karena Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, karena Yusuf punya rasa takut akan Tuhan. Saya berharap teman-teman mendengarkan renungan ini, dan biarlah ini menjadi satu kekuatan dalam hidup kita dan menginspirasi kita juga. Dan ini menjadikan satu referensi, menjadi satu
pengenalan yang baik akan Tuhan, karena saya percaya bahwa ketika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menurunkan saya dan saudara. Sebab Alkitab katakan, 1 Petrus pasal yang kelima kita akan perhatikan, ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya teman-teman, saya dan saudara dimanapun kita berada hari-hari ini, kita belajar dari tokoh ini bagaimana Yusuf itu dipromosikan oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang berhasil karena dia menjadi satu pribadi yang benar-benar merendahkan dirinya. Dan kalau kita melihat ada promosi yang daripada Tuhan, itu pun akan menjadi bagian saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saya percaya malam hari ini setiap saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bagi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat malam hari ini karena kami percaya Tuhan Yesus. Setiap kami percaya, sekalipun kami biasa-biasa, kami sederhana, tapi di dalam tangan Tuhan kami menjadi satu pribadi yang luar biasa. Itu sebabnya malam ini kami mau belajar dari tokoh ini Tuhan Yesus, supaya kami menjadi satu pribadi yang benar-benar punya sifat yang mau bertahan di dalam setiap proses apapun itu yang membuat kami mungkin menekan kami, membuat kami merasa takut, tetapi kami percaya kami mau bertahan di dalam prosesnya Tuhan, sehingga kami melihat promosi yang daripada Tuhan. Dan kami juga mau terus Bapa yang baik disertai oleh Tuhan. Dan ketika kami percaya Tuhan menyertai kami, maka kami terus akan menyiapkan tempat yang terbaik dalam hidup kami, supaya Tuhan memenuhi setiap hidup kami semua. Dan kami juga mau Tuhan Yesus memiliki rasa takut akan Tuhan, karena kami percaya Bapa yang baik, dengan rasa takut ini Tuhan akan melihat hidup kami bahwa kami benar-benar sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kami juga berdoa Bapa yang baik, buatlah setiap anak-anak muda dimanapun yang berada, yang menonton ibadah kami Tuhan Yesus, kami percaya berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka semua Bapa yang baik. Bahkan kami terus berdoa bagi gereja kami, bagi bangsa dan negara. Kami juga berdoa bagi pengurus Youth GPD Metro. Kami percaya Bapa yang baik, berkat yang daripada Tuhan menjadi bagian kami semua Bapa yang baik. Segala kerinduan kami, cita-cita kami, bahkan pekerjaan kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan bela kami semua, dan kami percaya Bapa yang baik, kami akan menjadi orang-orang yang dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami akan pulang, dan kami mau mengakhiri ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib. Dan sekarang kami mengangkat tangan kami pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus yang memberkati kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kami gereja yang setia dan percaya. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.